Film kali ini bercerita mengenai kisah seorang yang mengalami depresi setelah kematian istri serta putri semata wayangnya. Apalagi guys saat ia mendengar kabar jika pelaku pembunuhannya tidaklah ditemukan. Namun 5 tahun kemudian pria itu mendapat secercah harapan ketika ia mendapat kabar dari seorang detektif jika ia telah berhasil menemukan pelaku dari kasus pembunuhan keluarganya. Bagaimana cerita lengkapnya? Ya udah tak usah lama-lama, dengarkan baik-baik, pasang headsetnya. Dan inilah cerita film Vengeance Is Mine 2021. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok orang yang sedang melakukan transaksi narkoba. Namun setelahnya guys, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal yang langsung menghabisi mereka semua. Scene kemudian maju sekitar 5 tahun setelah kejadian itu. Terlihat seorang pria yang sedang mengalami depresi. Ya sejauh ini belum diketahui guys kenapa pria itu mengalami depresi. Namun jika dilihat dari surat yang ia dapatkan, nampaknya pria itu mengalami depresi karena sebuah masalah yang tak bisa ia selesaikan. Atau mungkin ia telah kehilangan orang yang sangat berharga dalam hidupnya. Pria ini sendiri bernama Harry. Semakin hari depresi yang dialami oleh Harry semakin memburuk hingga ia terkadang mengalami sebuah halusinasi. Dan pada puncaknya guys, saat Harry sedang membawa sebuah buku, ia sengaja menjatuhkan buku itu ke lantai bawah, di mana Harry berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai atas. Disinilah terjadi sebuah flashback guys, di mana ternyata Harry mengalami depresi karena disebabkan oleh kematian istri serta putri semata wayangnya yang dengan sengaja ditabrak oleh sekelompok bandar narkoba. Hari berikutnya Harry kembali mendapatkan sebuah surat dari seorang detektif bernama Henderson. Dan kali ini guys, Harry mendapatkan secercah harapan di mana Henderson mengajaknya untuk bertemu karena ia telah mendapatkan sebuah informasi mengenai pelaku dari kasus pembunuhan keluarga Harry. Harry pun segera pergi menemui Henderson. Di sana Henderson mengatakan jika ia telah mengetahui pelaku dari kasus pembunuhan keluarga Harry yang terjadi 5 tahun lalu. Harry yang mendengarnya guys, ia pun lalu meminta alamat dari si pelaku kepada Henderson. Singkat cerita, Harry pun pergi ke alamat yang diberikan oleh Henderson yang ternyata merupakan sebuah bar. Di sana Harry pun sengaja memesan 1 gelas besar berisi bir guys, agar ia bisa mengamati tempat itu. Dan saat situasi dirasa telah aman, Harry pun segera pergi untuk mencari sebuah informasi. Dan ternyata benar guys, tempat itu merupakan sebuah tempat transaksi narkoba. Harry juga melihat seorang pria bernama Josh yang merupakan salah satu dari pelaku yang telah membunuh keluarganya. Harry yang tak mau kehilangan kesempatan untuk balas dendam, ia pun segera masuk ke dalam mobil milik Josh. Hari berikutnya, Harry memutuskan untuk menjual cincin pernikahannya dengan sang istri. Harry melakukan semua itu karena ia tak memiliki uang untuk membeli senjata. Dan setelah cincin itu berhasil terjual, Harry pun kembali melakukan pengintaian di markas Josh. Dan kali ini guys, Harry melihat semua pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap keluarganya. Setelah itu Harry melakukan transaksi untuk membeli senjata.
Harry kemudian menjadikan tempat tidurnya sebagai target untuknya berlatih menembak. Karena ternyata guys, ini adalah kali pertama dalam seumur hidup Harry ia baru kali ini memegang senjata. Sebelum Harry melakukan aksinya, ia terlebih dahulu berdoa agar ia diberi keselamatan dan berharap jika apa yang ia lakukan ini adalah hal yang benar. Setelahnya Harry pun segera pergi ke markas Josh. Di sana Harry pun mulai masuk guys dan melihat Josh yang sedang berada di sana. Namun saat Harry akan menembak Josh, tiba-tiba tangannya bergetar dengan hebat. Semua itu disebabkan karena ini adalah kali pertama Harry akan melakukan sebuah pembunuhan. Harry yang berhasil melumpuhkan Josh. Ia pun meminta Josh untuk menuliskan alamat dari temannya yang lain. Setelah menuliskan alamat, Josh pun bertanya kepada Harry kenapa ia melakukan semua ini. Harry yang mendengarnya guys, ia pun segera melepas topi dan mengatakan mereka adalah segalanya bagiku. Di sini Josh pun tersadar guys, jika Harry ternyata adalah orang yang dulu keluarganya telah ia bunuh. Namun bukannya minta maaf, Josh malah mengatakan jika jalang itu pantas untuk mati. Dan setelahnya inilah yang terjadi. Harry kemudian segera pergi ke alamat yang diberikan oleh Josh, di mana ternyata alamat itu mengarah pada sebuah pedesaan, tepatnya di sebuah lumbung padi. Di sana guys, Harry pun mengamati teman-teman Josh yang sedang melakukan transaksi narkoba. Dan setelah transaksi itu selesai, Harry pun segera melakukan aksinya. Harry berhasil membunuh dua teman Josh. Namun sayangnya guys, dua teman Josh yang lain berhasil kabur. Harry yang terluka cukup parah. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kota. Sesampainya di kota, Harry pun segera mengobati lukanya. Tak hanya itu guys, Harry juga membeli sebuah obat berdosis tinggi untuk meredakan rasa sakit. Sementara itu, dua teman Josh yang selamat, mereka pergi ke markas Josh dan mendapati jika Josh telah meninggal. Dua orang itu sebut saja Samsul dan Donnie. Di sana juga mereka menemukan sebuah kertas yang merupakan transaksi penjualan cincin milik Harry yang terjatuh. Kemudian mereka pun segera pergi ke alamat toko perhiasan itu untuk menanyakan di mana alamat rumah Harry. Di rumah Harry yang sedang memandangi foto keluarganya, ia tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Donnie yang langsung menodongkan pistol ke arahnya. Tak lama Samsul juga datang dan langsung mencengkram luka di pundak Harry. Harry yang telah terpojok. Di sini ia pun tak menyerah begitu saja, di mana ia melakukan sebuah perlawanan dan berhasil kabur dari tempat itu. Samsul dan Donnie yang tidak bisa menangkap Harry, mereka pun menggeledah kamar Harry. Di sana Samsul menemukan sebuah surat yang diberikan oleh detektif Henderson kepada Harry sebelumnya. Mereka pun kemudian memutuskan untuk mencari Henderson dan langsung membunuhnya. Tak hanya membunuh Henderson guys, mereka juga membunuh pemilik bar yang bekerjasama dengan Josh, yang ternyata merupakan seorang informan dari detektif Henderson. Sementara itu di tempat lain, Harry memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya. Di sana Harry dirawat oleh dokter hewan yang selama ini merawat kuda miliknya.
Sesaat setelah kondisi Harry membaik, ia meminta si dokter untuk sementara waktu pergi dari rumahnya. Karena Harry sadar guys, jika cepat atau lambat, Samsul dan Doni pasti akan menemukan dirinya. Hari berikutnya, Harry pergi mengunjungi makam istri serta putrinya yang berada tak jauh dari rumahnya. Di sana Harry pun merenung sambil membersihkannya dari dedaunan. Tak lama guys, Harry bertemu dengan sang kakek. Di sini Harry pun bercerita jika ia telah membunuh 3 pelaku yang telah membunuh keluarganya. Namun masih ada 2 pelaku yang selamat dan sekarang mereka sedang mencarinya. Kakek Harry yang mendengarnya, ia pun segera memberikan senjatanya kepada Harry. Beberapa hari setelahnya, Samsul, Doni serta 1 anak buahnya pun berhasil menemukan rumah Harry yang berada di kampung. Di sana mereka pun segera mempersiapkan senjata dan mulai memburu Harry. Namun guys, nampaknya Harry jauh lebih siap karena saat mereka mulai memburu Harry, mereka tidak bisa menemukan Harry dan malah Harry yang bisa membunuh mereka satu persatu. Sayangnya saat Harry telah berhasil membunuh mereka berdua, Harry tiba-tiba ditodong senjata oleh anak buah Samsul. Di sini Harry pun berusaha tetap tenang dan mengatakan jika semuanya telah berakhir. Harry juga meminta anak buah Samsul untuk pulang ke rumah. Setelah itu Harry pergi ke makam istri serta putrinya. Di sana Harry memutuskan untuk bunuh diri dengan menyuntikkan obat berdosis tinggi yang sebelumnya telah ia beli. Dan akhirnya guys, Harry pun meninggal dengan tenang di makam mendiang istri serta putrinya setelah ia berhasil membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar guys, sepandai-pandainya kalian menyembunyikan sebuah bangkai, lambat laun pasti akan tercium. Hal itulah yang dilakukan oleh kelompok Josh guys. Walaupun telah menutupinya selama 5 tahun, semua perbuatan yang mereka lakukan akhirnya terbongkar dan mendapatkan balasan yang sepadan. Semoga film ini bisa menghibur kalian ya guys ya. Saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.